Pak Yanto. Hehehe. Oh, oh iya ya. Oke, sip. Oh, ini udah semuanya Pak Yanto ya. Oke, siap. Ya, makasih Pak Yanto ya. Hati-hati Pak Yanto. Oke, oh bentar Pak Yanto. Ini, ini tadi kelebihan Pak Yanto. Buat Pak Yanto aja. Nggak apa-apa Pak Yanto. Nggak apa-apa. Saya juga sama istri saya cuma berdua karena yang makan nanti. Ya, baik, sama-sama Pak Yanto. Hati-hati Pak Yanto ya. Sayang. Itu Pak Yanto lagi ngangkutin gitu. Tadi udah ketemu sama kamu Pak Yanto. Ini tadi dikasih sama temennya abang. Itu loh perawat yang di laboratorium. Yang pakai kacamata. Ingat gak? Iya itulah pokoknya. Ini di luar kenapa berisik sih? Padahal tadi abang pas pulang awal itu kayaknya nggak ada apa-apa. Kenapa berisik? Oh, emang ya tetangga ya. Selalu. Sudahlah. Kenapa sayang? Abang belum makan abang. Apa ada masak? Ya udah nanti beli aja deh. Tapi abang pengen rebahan dulu lo, capek. Enggak, kalau kerjaan mah ya gitu-gitu aja sih. Lebih capek gara-gara macet. Macet ini ya beneran bikin pusing. Iya. Lancar. Hari ini sih nggak banyak yang operasi ya. Cuman banyak banyak pasien di poli. Banyak banget. Ya gitu. Ya abang juga nggak tahu ya. Kayaknya banyak juga sih pasien-pasien baru. Ini tuh entah memang orang jadi makin concern sama kesehatan atau emang lagi, maksudnya emang lagi sakit aja gitu maksudnya. Karena ada dua tipe ya sayang ya. Ada dua tipe, yang satu tuh dia dateng pas lagi ngerasa hal yang aneh di badannya, dia periksa. Tapi ada juga yang
Udah berasa lama dibiarin, pas tiba-tiba udah ngedrop baru datang ke dokter. Ya ada juga yang kayak gitu, banyak. Ya abang tanyain ya jawabannya takut. Padahal abang juga nggak kegigit gitu kan. Iya abang tahu mereka tuh takut itu loh, takut tahu penyakitnya sebenarnya itu sih. Ya abang ngerti sih sebenarnya abang tuh. Cuman ya gimana, kalau nggak diperiksain ya nggak akan tahu, dan kalau nggak tahu ya nggak akan bisa diobatin kan gitu. Lebih baik kita tahu dari awal, jadi kita bisa cegah, bisa obatin lebih dini. Kan gitu sebenarnya. Iya sih emang masih susah sih ya. Karena biasanya tuh orang-orang kalau udah tahu penyakitnya tuh malah dia makin kepikiran gitu loh. Dan gara-gara itu terus mereka kepikiran terus, jadi nggak nafsu makan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya dalam tanda kutip tuh kayak nggak semangat ngapa-ngapain, akhirnya drop. Nah itu yang problemnya di situ sih emang. Makanya masih banyak stigma yang bilang kalau ke dokter nanti malah makin sakit. Banyak sih abang dengar kayak gitu. Ya sedih juga sih sebenarnya. Padahal ya tujuan dokter kan diagnosa, nanti dilihat sakitnya apa gitu kan, diobatin sesuai dengan penyakitnya gitu. Ya namanya orang ya, beda-beda pemikirannya. Tapi abang tuh punya itu loh sayang, satu pasien anak muda banget, mungkin kisaran baru lulus kuliah kali ya. Dia tiap kontrol itu sendirian, nggak pernah diantar siapa-siapa, sendirian gitu. Dan kalau dilihat ya, kalau misalkan abang ketemu dia papasan gitu ibaratnya, ya abang nggak akan tahu kalau dia yang sakit. Maksudnya nggak akan tahu kalau dia sakit. Oh pas dia masuk aja tuh dia pakai celana pendek gitu kan, pakai hoodie, pernah juga pakai celana pendek, pakai kaos gitu kan, buat tas kecil gitu. Beneran nggak kelihatan kayak orang sakit. Tapi pas abang tahu diagnosanya, geleng-geleng. Maksudnya anak semuda itu loh udah punya banyak riwayat gitu. Ya kasihan sih, kelihatannya kasihan, karena ya gimana ya, abang juga nggak tahu ya pola hidup dia kayak gimana, apakah ada riwayat dari orang tua juga, abang belum tahu. Karena dia ternyata udah kontrol ke situ sebelum abang join di rumah sakit itu gitu. Iya tadinya dia tuh ditangani sama dokter satunya. Terus nggak tahu ya, setelah abang masuk tuh dia jadi sering ketemunya sama abang. Abang itu kan ngasih jadwal ke dia itu pernah seminggu sekali, terus
jadi 2 minggu sekali, terus jadi sebulan sekali kan. Dan rasanya kok emang dia ketemunya sama abang terus gitu kan. Gak tahu, mungkin dia cocoknya sama abang juga, nggak tahu juga ya. Ya kayak gitu juga kan, cocok-cocokan juga sih mereka ya, namanya orang ya. Karena kan kamu tahu sendiri ya bang, kalau pas sama pasien kayak gimana. Iya, udah kayak keluarga. Iya, sama. Ya mungkin ya abang nggak berani tanya sih soal itu. Iyalah, itu kan ada privasi ya. Masa ya abang tanya soal orang tuanya, kan gak mungkin. Gak mungkin lah, gimana sih. Iya enggak lah sayang, janganlah. Tapi abang penasaran sih, jujur. Penasaran sih sama anak itu. Apa kapan-kapan abang ngajak ke rumah aja ya? Kamu juga penasaran kan? Karena apa ya, masih muda banget sayang gitu loh. Abang tuh nggak tega ngelihatnya. Maksudnya di usia dia yang harusnya dia tuh masih usia produktif, masih baru masuk ke dunia karir gitu ibaratnya. Tapi dia harus mengidap beberapa penyakit kayak gitu. Nggak tega sih abang. Menurut Ade gimana? Ya kan? Tapi ya juga sih, bener ya kata Ade. Kalau dipikir-pikir, stylenya tuh mirip abang waktu dulu. Abang juga kan kalau potong rambut kan selalu kayak gitu. Iya, selalu potong pendek gitu kan. Iya, sama kayak abang dulu. Mungkin itu kali ya yang bikin abang tuh ngelihatnya jadi beda daripada yang lain. Tapi ya tetap pelayanan tetap sama lah. Jangan sampai dibeda-bedain, nggak boleh. Harus sama semuanya. Tapi abang penasaran sih sama anak itu. Gimana? Apa abang ajak-ajak rumah? Gimana menurut Ade? Oke. Ya cobalah besok abang koordinasiin sama perawatnya deh. Iya, maksudnya nanti kalau misalkan anak itu kontrol lagi, biar dikasih nomornya abang. Karena udah pasti kalau misalkan anak itu dateng kan pasti pas kontrol dan pasti rame kan. Nggak mungkin dong abang tiba-tiba nyamperin dia, nggak mungkin dong. Ya gitu aja kali ya. Ya udah, ini jadinya kita makan apa? Lapar loh abang. Itu makanan ringan semua sayang. Jajan-jajanan gitu loh itu tuh. Abang pengen makan nasi loh. Nggak makan apa? Itu aja gimana?
Capcay. Kayaknya enak itu capcay. Udah yuk. Sekalian keluar kita. Oh iya, abang belum ganti baju. Ya udah, abang ganti baju dulu ya. Oke. Tunggu sini sayang ya. Belum cium tadi.